Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Fdiani. Saya dari kelas F, semester 2, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tahun akademik 2019-2020. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi kelompok saya dengan judul Peradaban Arab Pra-Islam. Di sini saya akan membahas pada bagian kondisi masyarakat Arab pra-Islam serta perkembangan politik masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Jazirah Arab adalah tempat lahirnya agama Islam dan kemudian menjadi pusat Islam. Merupakan pusat dari peradaban dan kebudayaan Islam. Dinamakan Jazirah Arab bukan berarti bangsa Arab saja yang mendiaminya, melainkan mereka menjadi kelompok mayoritas di dalamnya. Letak Jazirah Arab ini di ujung barat daya Asia. Sebelah utara berbatasan dengan Syam, sebelah timur dengan Persia dan Laut Oman. Sebelah selatan oleh Samudra India dan sebelah baratnya dibatasi Laut Merah. Untuk memahami geografis Arab ini bisa dipersempit ke dalam dua wilayah, yaitu Yaman dan Hijaz. Baiklah, secara singkat, tatanan kehidupan bangsa Arab pra-Islam sebagai berikut. Yang pertama, menganut paham kesukuan atau kabilah. Yang kedua, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Yang keempat, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Yang kelima, kondisi sosial bangsa Arab menganut hukum rimba. Kenyamanan hidup tidak ada, sehingga sering pula dikatakan masa itu adalah masa kegelapan, di mana kezaliman, perpecahan suku, penindasan, hidup berfoya-foya dalam gemerlap dunia bagi orang kaya dan hidup menderita bagi orang miskin. Pebodohan dan buta huruf di mana-mana serta segudang permasalahan lainnya. Selanjutnya, perkembangan politik masyarakat Arab pra-Islam. Keadaan politik sebelum Islam bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kabilah Badui atau pedalaman merupakan kabilah yang hidupnya terpencar-pencar dan diikat oleh ikatan darah dan fanatisme. Dalam keadaan tidak ada kerajaan karena adanya ketidaktundukan antara satu kabilah dengan kabilah lain. Yang kedua, kerajaan Kindah 480 sampai 529. Pendirinya adalah Hajar Akil Almirar. Mereka tunduk di bawah kerajaan Himyar. Dan yang ketiga, kerajaan di perkotaan yang terletak di tiga kawasan, yaitu Yaman, wilayah utara, dan Hijaz. Kerajaan-kerajaan di atas secara umum dapat dikatakan dalam kondisi politik yang labil, di mana satu sama lain selalu disibukkan untuk mempertahankan diri dan memperluas kekuasaan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Karen Armstrong bahwa seluruh Arab dalam kondisi perpecahan kronis. Setiap suku Badui di Jazirah Arab memiliki hukum sendiri dan dalam keadaan selalu berperang dengan kelompok suku lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2F, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peradaban Arab Pra-Islam. Di sini saya membahas poin mengenai ekonomi masyarakat Arab Pra-Islam dan kebudayaan masyarakat Arab Pra-Islam. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara, ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy yang berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin, mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman, sedangkan di musim panas, kafilah dagang mereka menuju ke Syria. Bagi masyarakat Arab pedalaman yang terkenal dengan sebutan Ahlul Baduy atau Badilah, hidup berpindah-pindah mencari tempat yang subur. Mereka bertani dan beternak. Dalam mengelola pertanian, para pemilik ladang memiliki 3 sistem. Yang pertama, sistem sewa dengan emas atau logam mulia yang lain, gandum atau hasil pertanian yang lain sebagai alat penyebarannya. Yang kedua, sistem bagi hasil. Yang ketiga, sistem pendega, yaitu seluruh modal datang dari pemilik sementara pemupukan dan perawatan dikerjakan oleh penggarap. Sedang yang hidup di perkotaan atau yang disebut dengan ahlu hadloroh, mayoritas mereka berdagang. Status mereka sebagai pedagang terbentuk karena wilayah Yaman adalah wilayah transit untuk dagang dan menghubungkan satu negeri ke negeri yang lain. Selanjutnya, budaya masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi sosial ini bisa dipahami dari berbagai bangsa Arab di atas, yaitu yang hidup menetap dan tidak menetap atau Baduy. Mekah sebagai tempat awal Islam didominasi kaum Baduy. Baduy mengandalkan peperangan, rampasan yang menghalalkan segala macam cara sehingga bisa dikatakan tidak terkait dengan aturan moral yang ketat. Namun demikian, kesetiakawanan mereka tidak diragukan lagi. Tiada nilai yang bersumber dari kitab suci yang diperangi dan ditaati. Sebagian besar pemuka agama dan pengatur moral telah menjadikan kedudukan serta pengaruhnya untuk mengumbar hawa nafsunya, menyesatkan pengikutnya, dan membiarkan mereka bertambah sesat. Mereka diyakini telah meninggalkan sifat keutamaan, terbukti mereka menyembah batu serta mempertuhankan kayu, terutama yang telah dipahat menjadi patung. Sebagian menghambakan diri kepada matahari, bintang, dan bulan. Benda-benda yang tiada kuasa sedikit pun untuk merubah nasibnya sendiri. Artinya, masyarakat di sekeliling Nabi sama sekali tidak diperkenalkan dengan tertib hukum. Suatu masyarakat yang hakikatnya tidak ada pemimpin, kecuali kelas penguasa yang memeras tenaga lahir batin terhadap kelas pembawahannya. Ini diibaratkan Saifuddin Zuhri sebagai kumpulan domba di mana serigala menjadi pemimpinnya. Kelebihan atau kebaikan orang Arab sebelum Islam. Yang pertama, halus tutur bahasa mereka sudah mempunyai kesusistraan tinggi. Yang kedua, sangat hormat kepada tamu. Mereka siapkan segala keperluan tamu selama masih menjadi tamunya. Yang ketiga, suka berterus terang menyatakan apa adanya, apa yang ada di hatinya. Yang keempat, berani dan setia pada anggota sukunya. Mereka bersedia bertempur guna mempertahankan nama baik kabilah dan anggotanya. Sedangkan kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup menyamun dan merampok kabilah pada padang pasir itu. Yang kedua, memandang rendah kaum wanita. Yang ketiga, suka berjudi dan minum khamar. Yang keempat, tidak mau tunduk kepada suatu susunan pemerintah yang baik. Yang kelima, sangat mudah tersinggung, sehingga soal yang kecil dapat menumpahkan darah besar-besaran. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Anggani. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami, yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelumnya telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka.
Hal ini diyakini sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Keyakinan tersebut telah tercampur dan kemudian disebut dengan agama Watsaniyah, di mana agama Watsaniyah ini yang memperserikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada ashab atau batu yang belum memiliki bentuk. Selain agama Watsaniyah, juga terdapat agama Yahudi dan agama Masehi. Beberapa ajaran masih terpelihara dan tetap dijalankan dengan utuh. Dan menurut Witt, kepercayaan ada 4. Yang pertama, kepercayaan terhadap fatalisme, yaitu kepercayaan bahwasanya peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan produk yang telah ditentukan oleh waktu. B. Paganisme, di mana paganisme ini merupakan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling ditentang oleh Islam adalah kepercayaan model pangan. C. Kepercayaan kepada Allah sebagai sumber Tuhan, yaitu kepercayaan sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai pemberi dan pemberi kehidupan. D. Monoteisme, yaitu kepercayaan masyarakat Islam terhadap agama yang dianutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.